setelah saya kejar itu dan latihan mungkin baru 1 minggu, itu memang ini cerita yang karena baru 1 minggu 2 minggu kejar kok sudah mau gelut. Kebetulan waktu itu ada tontonan dangdut atau di rumah Pak Markun Krompol itu. Matur suwun dulur, ojo sampai lali subscribe channel Tomblok Metal asli wong Ngawi. Mugi barokah, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat, salam seduluran metal. Oke dulur-dulur, kembali lagi di channel Tomblok Metal, media informasi pemersatu pencak silat Nusantara. Oke, dalam kesempatan kali ini channel Tomblok Metal ingin mengulas lanjutan tentang cerita Esa Winongo masuk di setiap ranting di Kabupaten Ngawi. Nah, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberi izin dari ranting Beringin untuk mengungkap sejarah atau cerita lama masuknya Esa Winongo pertama kali di ranting Beringin. Oke dulur, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat dulur semua yang telah mendukung channel Tomblok Metal. Semoga dulur semua diberi kesehatan, lancar rezeki, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke dulur, seperti biasa untuk yang pertama, untuk perkenalan, monggo dulur dan yang ingin diperkenalkan satu persatu buat dulur yang ada di Kabupaten Ngawi ataupun di luar Kabupaten Ngawi. Monggo. Ya, saya awali dari saya. Nama saya Sukardi. Alamat yaitu Desa Beringin, tahun kecer 1986. Ya, 1986. Di ranting yaitu penasehat. Ya, dari saya sekian. Selanjutnya Nama saya Senen, alamat Desa Mojo, RT 1 RW 1, tahun kecer yaitu tahun 1986, kalau nggak salah tanggal 23 bulan 10. Jabatan di ranting yaitu penasehat. Perkenalkan, nama saya Darsono, alamat Lengkong Mojo Beringin, RT 3 RW 4, tahun kecer 91, jabatan di ranting Beringin sebagai wakil bendahara. Eling kuat selamat. Perkenalkan, nama saya Agus Diwantoro, rumah saya Pojok Mojo Beringin, tahun kecer 1992. Adapun jabatan saya di ranting sebagai sekretaris ranting Beringin. Terima kasih. Eling kuat selamat. Kulo Deni Firmansyah, kecer tahun 1997, alamat Desa Krompol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Oke, matur suwun dulur atas perkenalannya. Nah, mungkin dulur yang di luar Kabupaten Ngawi atau di Kabupaten Ngawi ya dulan-dulan dapat mampir di tempat beliau niki ya. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan pertama tentang cerita singkat Esa Winongo mulai berkembang di ranting Beringin. Monggo yang sakit menjelaskan. terima kasih. Ini cerita singkat masuknya SH Winongo di ranting Beringin. Sekitar tahun 86
ya, pertama kali saya masuk itu terinspirasi yaitu dari saudara yang tua dulu, yang tua itu yaitu Mas Woto namanya, yang kecer tahun sekitar 76 ya, 76. Nah, itu saya belum masuk, tapi saya sudah mendengar kalau saudara tua yang namanya Pak Woto itu sudah masuk SH Winongo. Nah, yang lain yaitu saudara Tarmin almarhum. Nah, saudara Tarmin almarhum itu juga masuk sekitar tahun 76-an. Nah, itu saya dengar, itu juga sebagai inspirasi saya. Nah, yang selanjutnya itu ada saudara yang namanya Bowo itu. Bowo itu dari Madiun. Ya, tepatnya di Rorombo atau di mana itu. Sering dolan di keluarganya yaitu di Mojo. Sering nginep atau tidur di neneknya, di rumah neneknya, dan bahkan lupa akan sekolahnya. Nah, ya agak broken home, agak nakal seperti itu. Nah, ternyata yang namanya Bowo itu sudah ikut SH Winongo. Nah, dari Bowo itu, dari Mas Bowo itu terkenal nakal waktu itu. Nah, itu dimusuhi, istilahnya banyak musuh di Mojo itu, terutama dari Samben saat itu. Ya, dari Samben. Nah, karena Bowo itu sangat dicintai teman-temannya, banyak keluarga yang dari Surabaya atau dari mana itu datang dan seperti itu mengikuti jejak Bowo, tidak mau sekolah. Nah, tidak mau sekolah, terus banyak musuh di sini. Banyak musuh atau senang gelut istilahnya. Nah, dari situlah Bowo itu dimusuhi dan pernah itu istilahnya gelut menang. Nah, itu seperti itu. Gelut menang, akhirnya itu menjadi inspirasi teman-teman untuk mengikuti jejak Bowo itu ikut Winongo. Akhirnya, nah teman-teman ini saya, Mbah Nen, ini yang tua-tua ini, Mas Sukiran dan yang lain itu mengikuti kecer. Nah, sekitar 15 orang waktu itu, dan khusus di Madiun itu khusus hanya dari Mojo, wilayah Mojo itu. Nah, tidak ada dari teman yang lain, tidak ada. Memang itu dari Karangjati namanya Mas Buti itu memang dilaporkan untuk dikecer khusus karena banyak waktu itu. Nah, sekitar 15 orang. Nah, dari situ kita bisa masuk Winongo dan bisa mempelajari tentang SH Winongo. Nah, seperti itu. Seterusnya ya kita berlatih itu sangat jauh dari sini, dan sepeda ontel waktu itu belum ada, sepeda motor. Ya ada, tapi 1-2 itu ada yang pinjam, ada pinjam yang nggak boleh. Nah, yang banyak ya sepeda. Nah, minta tanda tangan aja itu sepedaan dari Mojo ke Karangjati, ke Pohti, ke Sembung, Simo, Muneng, itu sepedaan ngontel. itu. Nah, dan tidak sekaligus bisa ketemu orangnya. Nah, jadi harus lain hari kembali lagi untuk bisa mendapatkan satu tanda tangan. Nah, itu jerih payah saya bersama teman-teman. Nah, tentang latihan itu memang saya dan teman-teman itu betul-betul ingin menguasai betul tentang SH Winongo, dari jurus, mungkin pukulan, mungkin tendangan. Nah,
itu sangat sangat apa ya, teman-teman itu peduli sekali. Ya, walaupun itu minumnya urunan, ya urunan memang ya seadanya, yang punya uang ya urunan, yang nggak punya ya nggak urunan. Jadi kita yang ada saja begitu dulu. Itu tentang latihan saya. Kemudian diikuti setelah itu ya, saya beberapa tahun diikuti teman-teman, mungkin adik-adik saya yaitu mengikuti kecer ya, sehingga sampai sekarang jumlahnya sudah lumayan banyak ya, berkembang pesat, bahkan di Desa Krompol ini lebih banyak dari Mojo mungkin ya. Padahal dulu itu yang pertama masuk itu adalah Desa Mojo. Ya, Desa Mojo pertama masuk. Nah, sekarang yang berkembang besar di Krompol. Mungkin pemudanya ada 60 atau 70% atau 80% untuk masuk Esa Winongo. Ya, itu sejarah singkat tentang Esa Winongo di wilayah Mringin. Mungkin ada teman-teman yang nambahi tentang sejarah singkat masuknya Esa Winongo di wilayah Mringin. Mungkin Mbah Nen nambahi. Saya kira sudah jelas yang diterangkan Pak Guru Karti tadi. Namun saya akan memulai cerita singkat. Setelah saya kejar itu dan latihan, mungkin baru 1 minggu. Itu memang ini cerita-cerita yang karena baru 1 minggu 2 minggu kejar kok sudah mau gelut. Sampai-sampai pelatih itu waktu kita latihannya kan di bekas kantor pos Kecamatan Karangjati. Baru kejar saja sudah mau berkelahi. Kebetulan waktu itu ada tontonan dangdut atau di rumah Pak Markun Krompol itu. Saya datang sama teman saya. Ya, katanya dicari satu warga karena lindungan Allah, walaupun dicari oleh warga satu kecamatan Beringin. Alhamdulillah tidak ketemu. Habis saya keluar dari nggak sembunyi lah, saya waktu itu di musolanya dekat lapangan Krompol itu sebenarnya sudah sholat isya, tapi saya kok rasa mau ngisak lagi. Setelah keluar habis ngisak ke warung, ditanya warga, kamu kemana? Cari-cari tadi. Saya jawab, saya nggak kemana-kemana. Akhirnya karena dengan lindungan Allah kan akan selamat. Itu cerah. Kemudian berhubung itu saya belajar Esa Winongo itu tidak lama, karena sudah 6 bulan lah saya merantau ke Ambon. Itu ada cerita sedikit juga di Ambon. Waktu itu di Ambon saya ada 9 yang Esa Tunas Muda. Kebetulan yang AA 3 dari Tawangrejo, Tulungrejo, dan dari Nungus. Dengan 9 orang itu saja kita berani dengan 120 warga yang datang dari Tulungagung, Ponorogo, Madiun juga, Bojonegoro. Karena itikat kita baik, persaudaraan, itu sudah mau berkelahi. Tapi alhamdulillah karena kita yakin niat dengan betul, insya Allah dengan Esa Tunas Muda Winongo ini kita akan selamat, asalkan kita tujuan kita dengan kebaikan. Itu cerita singkat dari saya. Terima kasih. Oke dulur, sebenarnya tadi cerita singkat tentang Esa Winongo di Ranting Beringin sudah panjang lebar. Jadi lanjut dengan ceritanya Mas Senen, dan mungkin yang terkenang ya, yang paling terkenang sendiri atau pengalaman waktu dulu pengembangan Esa Winongo di sini di Ranting Beringin. Oke dulur, demikian tadi cerita singkat
sudah disampaikan dari dulur-dulur dari Ranting Beringin. Alhamdulillah sudah gamblang sekali. Waktu dulu perjuangannya seperti apa sudah dijelaskan tadi. Maka dari itu buat dulur muda ya, sekarang ini sudah enak ya, sudah enak, latihan sudah istilahnya los lah, tidak ada gangguan dari pihak manapun, dari pihak sana sini, tidak seperti waktu pengembangan pertama kali dulu. Waktu seperti itu baru mungkin kecer seperti dibilang tadi, baru kecer 1 minggu saja sudah dicari banyak orang ya, seperti itu. Untuk yang dulur muda khususnya, hormatilah dulur-dulur sepuh dari Ranting Beringin. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu pesan dan kesan buat dulur-dulur muda yang ada di Ranting Beringin khususnya atau maupun di luar Kabupaten Ngawi. Monggo pesannya mungkin tentang latihan, ya sedikit latihan lah seperti itu. Kedua tentang adab, mungkin saat ini untuk dulur muda ya khususnya kurang sekali masalah itu, karena mungkin sudah zamannya terbawa arus zaman modern seperti ini. Monggo disampaikan, sing sakit monggo. Oke, terima kasih saudara-saudara seasuhan Esa Winongo Tunas Muda. Saya sebagai mungkin dianggap sesepuh di sini, ya. Nah, saya berpesan kepada semua pendekar muda Esa Winongo Tunas Muda, ya. Ingin saya sampaikan yaitu pesan yang pertama, jadilah pendekar yang cerdas, ya. Yang cerdas dalam arti yang luas. Yang pertama, cerdas menangkap ilmu yang diperoleh dari Esa Winongo waktu kecer. Ya, ilmu-ilmu itu apa? Ya, itu harus tahu makna-maknanya, arti yang sebenarnya. Ya, itu banyak wejangan-wejangan dari pengasuh. Ya, itu harus dilaksanakan dengan betul-betul. Nah, selain itu, ya, cerdas dalam arti latihan. Ya, harus giat latihan. Jangan istilahnya dulu waktu saya masuk itu juga diwejang oleh saudara-saudara yang tua. Begini, ojo titip jeneng tok, leh ngarani. Bangga dengan nama saja. Itu yang saya ingat waktu itu. Jadi kudu latihan yang betul-betul. Itu saya ingat betul. Ya. Jadi ojo titip jeneng tok, wah Esa Winongo. Nah, namanya besar tapi enggak tahu apa-apa lah ngarani. Nah, jemu titip jeneng tok, itu saya ingat betul. Jadi harus saya minta pendekar-pendekar muda untuk latihan sungguh-sungguh, ya, menguasai jurus-jurusnya, menguasai mungkin semua pukulan, nah, pukulan double dan tendangan-tendangan double. Nah, jadi semua latihan dasar harus dikuasai. Nah, tidak seperti yang saya sampaikan tadi, istilahnya titip jeneng tok. Jadi dikuasai. Nah, waktu latihan juga betul-betul latihan, sungguh-sungguh. Nah, apa yang menjadi pesan-pesan dari pelatih itu dilaksanakan betul. Itu pesan-pesan dari saya. Kemudian selain itu, kalau sudah menguasai, ya, kalau bisa, kalau mampu, itu ikut tes AA atau tingkatan berikutnya. Nah, itu untuk kelanjutan atau regenerasi dari pelatih-pelatih
yang baru, yang tua mestinya wis leren seperti itu. Nah, kalau sudah AA nanti menguasai, nah itu latihan melatih untuk saudara yang muda itu lebih menguasai. Selanjutnya cerdas yang lebih luas lagi, yaitu menempatkan diri ya sebagai manusia di masyarakat. Nah, Jawinongo ki piye? Nah, duwe watak piye? Itu harus pandai-pandai menempatkan diri. Nah, menempatkan diri. Nah, itu tentang pesan-pesan saya, mungkin lebih banyak lagi di teman-teman yang lain ya. Dengan situasi sekarang seperti ini mungkin ya menjadi contoh tauladan di masyarakat yang baik. Nah, mungkin teman-temannya ada yang menambah mungkin, Mbak Senen? Ya seperti itu pesan-pesan dari saya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik untuk teman-teman atau saudara-saudara yang muda. Terima kasih. Oke dulur, kemudian dari pesan yang telah disampaikan oleh Mas Kardi, alhamdulillah sangat jelas dan singkat dan jelas ya, bagi dulur muda khususnya di Ranting Beringin maupun di luar Ranting Beringin ya, dan lebih luas lagi di luar Kabupaten Ngawi pada umumnya. Yang perlu digarisbawahi tadi, jadilah pendekar yang cerdas, jangan cuma titip nama saja ya, itu dulu ya, cara istilah bahasa Jawanya ojo mung titip jeneng tok melu esa winongo. Oke dulur ya. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan di sini bersama dulur dari Ranting Beringin. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersama masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Oke dulur, sekian apa yang dapat saya sampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran metal. Matur suwun dulur, ojo sampai lali subscribe channel Tomblok Metal asli wong Ngawi. Mugi barokah, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi nusa dan bangsa.